Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat yang melakukan Allah, salah satu dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering dibaca oleh kekasih-kekasihnya di akhir malam, terutama di bulan Ramadan, adalah Afu. Kita membaca Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Wahai yang maha afu. Apa arti afu? Afu secara harfiah berarti yang berlebih. Ketika orang-orang bertanya kepada Sayyidina Nabi SAW, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya tentang apakah yang mereka infakkan. Lalu Sayyidina Nabi SAW diperintahkan Allah untuk menjawab, qulil afwa. Engkau infakkanlah al-afwa. Apa arti afwa? Kelebihan-kelebihan. Ini secara harfiah. Maka setiap kali orang menyebut kata maaf, maaf adalah terjemahan dari kata afu atau afwan atau kalimat-kalimat turunan dari kata afu tersebut. Teman-teman yang bukan Allah, kita menemukan perintah untuk memberi afu kelebihan. Kelebihan apa itu? Nanti kita lihat di dalam Al-Quran. Di dalam surat At-Taghabun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya pasangan-pasanganmu dan anak-anakmu aduwwul lakum. Suatu saat bisa menjadi musuhmu, menyakitimu, menyerangmu. Bahkan banyak orang menikah bertahun-tahun cerai. Banyak orang ayah, anak, orang tua, anak itu bisa bertengkar. Kenapa? Karena Allah telah menakdirkan begitu, bakat yang ada di dalam diri kita, dalam badan ini, memang mengundang untuk sana. Akhirnya Allah mengatakan, memberikan jalan keluar. Berbeda dengan syaitan, berbeda dengan orang-orang kafir di medan juang. Jika kita menganggap mereka musuh, faqtuluhum, bunuh mereka. Tapi musuh dalam bab ini, itu musuh dalam bab nafsiyah, psikologis. Musuh dalam jiwa kita. Sehingga ketika kita bermusuhan dengan keluarga kita, orang-orang terdekat kita, teman-teman kita, itu bukan dengan membunuhnya. Tapi apa kata Allah? Fahdharuhum, maka hati-hatilah kamu. Wa'fu wasfahu waghfiru. Jadi Allah mengatakan wa'fu. Jadi diberikan tahapan. Hendaklah engkau meniru sifat Allah, yaitu afu. Nama Allah afu. Berjiwa besar. Kita kemudian memaafkannya. Tapi maaf dalam bahasa Arab itu konotasinya sangat berat. Kenapa berat? Karena afu artinya mendilet, meriset semua kesalahan orang yang ada dalam hati kita. Lalu waghfiru, wasfahu. Wasfahu, bersikaplah seperti biasa, rangkul mereka, jabat tangan kembali. Jika tidak sanggup, waghfiru. Kira-kira begitu jika kita mau membuat tahapan-tahapannya. Ini hanya salah tafsir, barangkali pasti ada tafsir di luar ini. Apa arti waghfiru? Waghfiru ini seperti kita menulis dalam satu kertas, tapi tidak bisa dihapus. Dia hanya bisa ditipek, masih ada bekasnya. Bekas-bekas inilah yang disebut waghfiru. Waghfiru ini menambal atau menutup, tapi tetap ada barangnya. Ini adalah tahapan-tahapan orang yang ingin memberi maaf ketika berinteraksi dengan orang yang pernah berkonfrontasi dengannya, bermusuhan dengannya. Jadi teman-teman, apakah boleh seseorang memaafkan orang lain, tapi masih ada kenangan di dalam hatinya, kenangan sakit hati? Kita tidak ingin mengatakan boleh, tapi pada faktanya memang ada. Bahkan Sayyidina Nabi SAW, suatu kali beliau mengatakan pada Al-Wahsy. Al-Wahsy ini orang yang dulu menombak Sayyidina Hamzah ketika perang Uhud. Sehingga Sayyidina Hamzah terkapar, darahnya mengalir, membasahi padangnya Uhud. Itulah sebabnya kenapa padang Uhud ini boleh disebut tempat gugurnya Sayyidina Hamzah. Saifullah, singanya Allah, pedangnya Allah di saat itu. Setiap kali melihat Wahsy, Nabi memaafkan beliau secara nafsiyah. Tapi biasanya ruhani seseorang ketika disakiti itu, dia merasa menjerit.
jeritan itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang tidak bisa hilang. Cuma dia mampu memaafkannya. Kemampuan Nabi memaafkan itu, tapi tidak bisa dihalangi. Ketika memandang Wahsy, terbayanglah tombak yang menusuk dadanya Hamzah. Maka beliau minta tolong kepada Wahsy. Wahai Wahsy, tolong engkau duduk di belakang tembok, di belakang tiang. Kenapa? Karena beliau tidak mau terkenang dengan kematiannya Hamzah. Bukanlah Nabi Muhammad SAW. Beliau merasa dendam, tidak. Beliau hanya teringat pamannya. Beliau selalu menangis ketika ingat pamannya, Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka teman-teman yang akan Allah, meskipun kita tidak mampu melupakannya, karena memang tubuh ini, badan ini, pikiran ini, memang disetting Allah susah melupakan hal-hal yang paling menyakitkan dan yang paling menyenangkan. Tetapi kita bisa melepasnya dalam perasaan, meskipun tidak bisa melepasnya dalam memori. Jadi maafkan dia, delete kesalahannya, pandanglah dia dengan lembaran yang baru. Barulah kita menjadi pewaris Nabi dalam bab akhlak, meskipun belum pewaris Nabi dalam bab ilmu. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari para pewaris-pewaris tersebut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.